Halo teman-teman semua, hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pricing strategy dari chapter 10 untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, dalam materi kali ini kita akan belajar setidaknya 5 topik pembahasan. Yang pertama adalah what does it cost? Seberapa sih harganya gitu. Yang kedua adalah materi tentang cost, biaya, demand permintaan, revenue pendapatan dan juga pricing environment atau lingkungan harga. Yang ketiga adalah mengidentifikasi strategi dan juga taktik untuk memberikan harga pada suatu produk. Yang keempat, kita akan belajar soal pricing atau membuat harga dan juga electronic commerce atau marketplace digital. Yang kelima, kita akan belajar mengenai psychological, legal, dan juga ethical ketika membuat harga bagi satu produk. Nah, di dalam kelompok ini ada 5 orang. Yang pertama ada Anggi Putri, yang kedua ada Muhammad Alam Latif, yang ketiga ada Revita Mayowa, lalu yang keempat ada saya sendiri, Helin Saras Putri, dan yang terakhir ada Siti Yuniati Rahmania. Pembahasan pertama adalah what is price, atau apa sih sebenarnya harga itu? Harga adalah assignment of value atau nilai yang sudah ditentukan terhadap satu barang atau suatu layanan jasa. Nah, atau bisa juga dikatakan sebagai sebuah nominal atau jumlah yang harus pengguna bayarkan untuk mendapatkan suatu produk yang mereka inginkan. Next. Ada banyak banget nih macem-macemnya harga di dunia. Jadi nggak mentok cuman di harga produk aja, ada yang namanya ongkos. Ongkos ini biasanya digunakan untuk taksi atau pesawat, kapal, bus gitu. Lalu kalau untuk dunia pendidikan itu ada namanya uang kuliah, uang sekolah, SPP, berbagai macam penyebutannya tapi tetap sama ya. Harga yang dibayarkan untuk mendapatkan pendidikan. Lalu ada fee atau biaya, biasanya kalau fee ini untuk jasa, yaitu jasa konsultan misalnya, atau dokter, pengacara, agen, lalu ada biaya sewa, itu untuk kos-kosan misalnya, atau rumah, lalu untuk misalnya pemasangan iklan di media sosial atau endorsement itu ada namanya rate, kalau kita butuh asuransi kita harus bayar premi, kalau mau beli listrik prabayar ada token, terus kalau mau pakai internet ada namanya data, ada tarif juga buat biaya tol, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Oke, next. Nah, ada harga tentu ada yang namanya pembayaran, ya kan? Nah, pembayaran ini bisa muncul dalam berbagai macam bentuk. Bisa dalam bentuk produk, bisa juga dalam bentuk layanan, bisa juga dalam bentuk uang. Nah, setiap hal itu pasti punya nilai. Nah, pembayaran ini sebenarnya sudah ada sejak masa lampau. Dan pembayaran ini berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Yang pertama banget, yang paling tradisional yang kita tahu itu adalah barter, menukar barang dengan barang atau barang dengan jasa. Nah, barter ini sebenarnya nggak sepenuhnya hilang, sampai sekarang masih ada barter, cuman mungkin ruang lingkupnya tidak terlalu besar seperti zaman dulu. Kalau di zaman sekarang, contoh simpelnya kayak misalnya Anggi punya gorengan bakwan 2, saya punya tahu isi 2, lalu kita bertukar satu-satu. Jadi saya dapat 1 bakwan, 1 tahu, kayak gitu. Itu barter juga. Nah, yang kedua adalah money atau uang. Bentuknya ada uang kertas, ada uang koin, lalu ada cek kalau di masa lalu ya, saya kurang tahu kalau sekarang masih ada atau enggak. Nah, yang ketiga adalah cryptocurrency dan juga e-wallet. Cryptocurrency ini adalah bentuk pembayaran baru. Jadi next. Nah, cryptocurrency ini adalah mata uang baru berupa uang elektronik atau digital yang diciptakan pada 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Bentuknya kita nggak bisa lihat secara fisik, transaksinya menggunakan teknologi yang disebut sebagai blockchain, bersifat desentralisasi atau dikontrol penuh oleh pengguna tanpa ada middleman. Middleman yang dimaksud di sini adalah pihak ketiga ya teman-teman. Contohnya adalah bank. Nah, yang terakhir karakteristiknya adalah seluruh transaksi dicatat secara permanen. Lalu, next. Nah, cryptocurrency ini juga punya kelemahan. Yang pertama adalah dia tidak punya underlying asset yang digunakan sebagai acuan untuk nilai derivatif.
Yang kedua adalah harganya sangat fluktuatif dan cenderung ekstrim. Yang ketiga, karena dia tidak ada middleman, berarti tidak ada otoritas yang bertanggung jawab apabila terjadi problem atau masalah tertentu. Yang keempat, rawan sekali dijadikan sarana kejahatan, salah satunya adalah pencucian uang atau money laundry. Yang kelima, pemiliknya bisa anonimus atau tanpa nama dan juga pseudonymous. Pseudonymous itu menggunakan nama fiktif atau nama palsu. Yang terakhir, lebih didominasi faktor publikasi opini marketing system. Selain cryptocurrency, sebenarnya ada bentuk pembayaran lain juga. Kita udah biasa banget menggunakannya, namanya electronic money atau e-money ya, atau teman-teman biasanya pakai Dana, e-wallet sih ya, Dana, GoPay, OVO, ya bentuk-bentuk pembayaran macam itu. Lanjut. Nah, setelah kita bahas soal payment, kita bicara soal price, nah kita masuk ke dalam pricing strategy. Apa sih sebenarnya pricing strategy itu sendiri? Pricing strategy adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga jual produknya. Next. Nah, apa tujuannya pricing strategi ini? Ada 3 tujuan besar kenapa perusahaan butuh strategi atau membutuhkan suatu kebijakan untuk membuat suatu harga pada barangnya. Yang pertama adalah memaksimalkan profitabilitas, yang kedua adalah meningkatkan market share, baik di dalam segmen pasarnya yang saat ini atau ketika dia memasuki segmen pasar yang baru. Lalu yang terakhir adalah defend existing market dari new entrants. Jadi misalnya mereka sudah punya segmen pasar nih, sudah punya pelanggan yang loyal. Jadi untuk melindungi segmen pasarnya itu dari pesaing baru, mereka menggunakan pricing strategy. Dalam melakukan perencanaan harga atau price planning, ada 6 tahap yang harus kamu lakukan. Nah, set pricing objectives ini adalah tahapan yang paling krusial ketika membuat planning harga. Kenapa? Lanjut. Karena di dalam planning itu setidaknya ada 5 elemen penting yang nggak boleh kamu lupakan ketika kamu menentukan objektif atau tujuan kamu ketika ingin membuat harga produk. Yang pertama adalah profit. Profit adalah target laba atau level keuntungan bersih yang diinginkan oleh perusahaan melalui produknya. Misalnya nih, kamu pengen produk kamu itu menghasilkan laba atau keuntungan minimal 50% dari biaya produksi misalnya. Atau misalnya kamu nggak mau nih ngambil profit tinggi-tinggi, ambil tipis-tipis aja, yang penting perputarannya cepat misalnya. Oke, 5% atau 10% mungkin it's okay. Nah, yang kedua adalah customer satisfaction atau tingkat kepuasan pelanggan yang didapat dari customer value. Customer value ini adalah nilai manfaat yang bisa didapatkan oleh customer ketika menggunakan layanan atau menggunakan produk, dibandingkan dengan expenses atau biaya yang mesti mereka keluarkan untuk mendapatkan produk tersebut. Dari customer value akan berkembang menjadi customer satisfaction. Ketika kepuasan konsumen ternyata tinggi dan berlangsung selama periode waktu tertentu, itu akan memunculkan yang namanya customer loyalty atau loyalitas konsumen pada suatu brand atau pada suatu produk. Yang ketiga adalah sales atau market share. Nah, kalau sales atau market share ini, bagaimana perusahaan menentukan tingkat penjualan mereka dan pangsa pasar mana yang sedang mereka bidik. Misalnya seperti dalam kuliah tamu waktu beberapa minggu lalu, kita sudah belajar mengenai es krim seru ya. Nah, es krim seru ini membidik segmen pasar yang ada di kelas menengah ke bawah atau SEC, CDE, di mana pangsa pasar ini dianggap ingin meningkatkan tingkat konsumsi es krim, tapi mereka memiliki kemampuan ekonomi yang menengah ke bawah. Untuk itu, supaya tingkat penjualannya tinggi dan pangsa pasarnya yang dituju itu tepat, maka es krim seru menetapkan harga mereka di kisaran antara Rp2.000 sampai Rp3.000. Lalu di competitive effect. Competitive effect ini adalah bagaimana cara perusahaan menetapkan harga produk berdasarkan tingkat harga kompetitor atau harga yang digunakan oleh pesaing. Misalnya, ketika zaman dulu, tiket pesawat itu mahal banget, nggak semua orang bisa naik pesawat. Namun ketika Lion Air muncul dengan tagline-nya semua bisa terbang, akhirnya harga tiket berlomba-lomba jadi turun, diskon gede-gedean ada di mana-mana, kayak gitu. Jadi, gebrakan atau inovasi dari salah satu kompetitor itu bisa mempengaruhi tingkat harga produk sekelasnya.
Lalu yang terakhir adalah image enhancement. Image enhancement ini adalah citra produk yang ingin dibangun oleh perusahaan. Apakah kamu ingin produk kamu itu, terlihat classy, elegan, dan mungkin mewah nih? Kalau misalnya memang citra itu yang ingin kamu bangun, berarti, harga yang kamu patok juga nggak mungkin murah dong, pasti harus yang mahal. Nah, kalau misalnya kamu memang ingin membuat citra brand kamu sebagai brand yang terjangkau, pasti harganya murah. Contoh kayak misalnya jam tangan Rolex, terus misalnya tas Louis Vuitton, atau misalnya Gucci, Prada, kayak gitu. Itu kan barang-barang mahal. Mereka memang menciptakan citranya sebagai produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen menengah, untuk konsumen yang sadar akan status dengan tingkat ekonomi yang atas, kelas atas, kayaknya menengah nggak nyampe juga, kayak kelas atas banget baru bisa nih kalau barang-barang mahal. Sementara kayak produk Aice atau Ice ya, itu kan es krim yang murah 2.000, 3.000 udah dapet kan. Nah, dia itu memang sengaja membuat citra produknya sebagai barang atau produk yang dikonsumsi oleh kalangan menengah ke bawah. Nah, step selanjutnya akan dijelaskan oleh Alam. Baik, terima kasih Elin. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke step yang kedua dalam menentukan price planning, yaitu estimate demand. Jadi sebelum kita menentukan harga suatu barang dan sebelum kita memproduksi barang, kita tuh kan harus mengestimate demand-nya. Next. Nah, estimate demand ini dibutuhkan karena kalau estimate demand misalnya nggak kita lakukan nih sebelum kita menentukan harga atau sebelum kita menentukan price planning, misalnya kita produksi suatu barang. Ternyata setelah kita masuk ke pasar, demand-nya kecil. Berarti kan nanti akan ada banyak barang yang nggak laku kan, atau kita terpaksa jual barangnya dengan harga yang rendah. Atau kondisi yang kedua, misalnya kita produksi barang sedikit nih, kita mau main aman. Ternyata demand-nya tinggi, itu kan juga nggak efisien jadinya. Kalau untuk kurva demand sendiri, ini contohnya yang ada di kiri. Teman-teman juga kan pasti udah familiar. Terus ada kurva demand tipe yang kedua yang unik, yaitu kurva demand untuk prestige product atau untuk barang-barang mewah, barang-barang yang sifatnya prestisius. Bisa teman-teman lihat itu kan melengkung ya garisnya, beda dengan kurva demand pada normal product. Karena kalau barang prestisius itu semakin rendah harganya, itu kan value dari kemewahannya hilang ya, value dari image dari prestisiusnya hilang, makanya demand-nya semakin turun ketika harganya rendah. Tapi ketika harganya tinggi, mungkin kalau suatu barang prestisius ketika harganya tinggi tuh orang semakin banyak yang pengen ya, semakin banyak yang ngomongin, semakin banyak masuk TV, masuk majalah, dibahas segala macam, semakin viral lah. Tapi di sisi lain, masyarakat tidak punya daya beli untuk beli barang tersebut karena demand sendiri itu adalah keinginan, wants yang diiringi dengan adanya daya beli. Jadi walaupun ketika harganya dibuat setinggi langit, walaupun orang-orang pengen barangnya, tapi karena orang tidak punya daya beli untuk barang tersebut, maka demand-nya semakin kecil. Seperti itu. Next. Selanjutnya shift in demand atau perubahan demand. Jadi demand itu kan memang bisa naik atau bisa turun. Ini kalau contoh di kurva ini demand-nya naik upward shift. Jadi sebetulnya banyak yang bisa mempengaruhi kenaikan demand. Kayak misalnya perusahaan misalnya membuat produk yang lebih baik lagi, lebih bagus kualitasnya. Itu kan biasanya demand-nya naik, atau misalnya kualitas barangnya tetap, tapi misalnya perusahaan itu melakukan advertising atau misalnya melakukan campaign marketing yang baru yang berhasil di pasar, itu kan nanti demand-nya juga akan naik. Seperti itu. Terus next. Selanjutnya adalah elastisitas dari demand. Nah, elastisitas sendiri itu kan adalah kemiringan garis dari demand yang bisa teman-teman lihat di kurva yang kanan. Bisa landai, bisa curam. Rumusnya itu adalah percentage change in quantity demand dibagi percentage change in price. Jadi perubahan harga, perubahan quantity demand, dan perubahan harganya. Nah, kalau
Di sini bisa teman-teman perhatikan contohnya, jadi harganya turun $1 dari $10 jadi $9, sedangkan perubahan demand barangnya naik dari 2.700 naik ke 3.100. Setelah dihitung pakai rumus, price elasticity-nya kan 1,5. Bisa teman-teman lihat di sini. Jadi untuk elastisitas yang di atas 1, maka barang tersebut dianggap elastis. Karena perubahan harga yang sedikit dapat menyebabkan perubahan kuantiti yang banyak. Seperti itu yang elastis. Untuk yang inelastis di slide selanjutnya, next. Ini yang kedua, rumusnya juga masih sama. Jadi untuk demand yang elastisitasnya di bawah 1, seperti yang bisa teman-teman lihat di kotak hijau yang bagian bawah 0,5, nanti garisnya akan curam, yang didefinisikan sebagai perubahan harga yang banyak itu hanya merubah kuantiti barangnya sedikit, seperti itu. Next. Lanjut masuk ke step yang ketiga, yaitu menentukan harga. Next. Jadi komponen dari harga itu kan ada variable cost dan ada fixed cost. Ini juga pasti teman-teman udah familiar karena banyak dibahas di matkul lain. Next. Selanjutnya break-even analysis. Ini bisa teman-teman lihat di gambar yang di kiri, di kurva yang di kiri. Jadi kan break-even analysis itu terjadi ketika total revenue-nya melampaui total cost. Ini juga sebetulnya banyak ya, udah kita pelajari juga di manajemen operasi, di manajemen keuangan juga udah kita pelajari secara detail. Dan teman-teman juga pasti udah tergambar lah maksudnya dari break-even analysis ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam markups and margin, pricing through the channel. Jadi dalam yang selama ini kita bahas di marketing, kan biasanya kita bahas kalau misalnya sekedar dari penjual ke pembeli ya. Tapi dalam prakteknya di lapangan, kan nggak selamanya dari pabrik tuh langsung ke pembeli, biasanya ada beberapa tahapan yang biasa disebut dengan supply chain. Nah, kalau dicontoh di buku sini, ada 3 tahapan tuh, dari manufacturer, dari wholesale, dan ke retailer, baru nantinya akhirnya ke customer. Nah, di setiap tahapan ini, pada setiap tahapan ini, supply chain atau manufacturer, wholesaler, dan retailer, semuanya itu kan mengambil untung ya, yang menyebabkan nanti harga di customer-nya tuh akan jauh lebih tinggi daripada harga yang dari manufacturer. Dari sini bisa teman-teman lihat kalau di gambar yang paling bawah, harga dari manufacturer itu hanya $11,2. Lalu kalau teman-teman lihat yang paling atas, harga dari retailer ke consumer itu $20. Jadi ada perbedaan harga yang jauh. Kenapa bisa ada perbedaan harga yang jauh? Karena dalam supply chain tersebut, masing-masing tahapan atau masing-masing supply chain itu kan mengambil untung, mengambil margin. Nah, margin itu ada 2 nih. Di satu sisi wholesaler itu misalnya wholesaler atau retailer itu ngambil untung, di sisi lain juga mereka membutuhkan biaya nih, kayak misalnya biaya distribusi dan biaya perawatan barang ketika ada di gudang, seperti itu. Nah, terus kasus menariknya dalam markup and margin ini contohnya Walmart misalnya, atau kalau Indonesia mungkin Indomaret. Nah, kalau misalnya Walmart dan Indomaret itu kan dia menguasai wholesale dan retailer ya. Karena dia menguasai wholesale dan retailer dalam artian baik wholesale dan retailernya mereka punya dua-duanya nih. Contohnya misalnya Indomaret kan punya gudang dan punya retailernya yang jual di pinggir jalan itu. Karena mereka punya kedua supply chain tersebut, mereka tuh bisa menekan biayanya, bisa menekan harganya jadi murah. Jadi Indomaret contohnya bisa mendapatkan profit yang lebih besar daripada warung-warung kelontong misalnya, seperti itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Revita. Ya, terima kasih banyak, Alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan step keempat, yaitu adalah examine the pricing environment. Oke, next. Di sini kita akan bisa memeriksa, mengevaluasi, dan juga
terkait dengan lingkungan external pricing. Nah, di sini ada 5 yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama adalah ekonomi. Di sini kita tahu ya bahwa ekonomi itu kan terdiri dari banyak hal yang harus diperhatikan seperti siklus bisnis, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga daya beli masyarakat. Contohnya adalah ketika inflasi, pasti marketer memiliki kesempatan untuk menaikkan harga. Di sinilah salah satu cara perusahaan untuk memanfaatkan faktor eksternal ini. Selanjutnya adalah kompetisi. Di sini kompetisinya adalah ketika marketer itu mengantisipasi bagaimana para kompetitor akan merespon setiap penentuan harga. Kalau di sini mungkin yang lebih terasa kompetisinya adalah untuk perusahaan monopoli dan juga oligopoli, atau juga yang pure kompetisi. Nah, yang ketiga adalah regulasi pemerintah. Seperti kita ketahui ya bahwa kebutuhan pokok, baik itu sandang, pangan, papan, dan juga kesehatan dan sebagainya, itu diatur oleh pemerintah agar tidak ada perusahaan yang membuat harga yang tidak wajar. Selanjutnya yang keempat adalah tren dari konsumer. Mungkin kalau untuk sekarang ini tren-tren yang terjadi ya ketika masa pandemi ini ada banyak sekali yang menjual dengan makanan ready, makanan siap saji gitu ya yang bisa dikirim, jasa antar kilat. Terus juga mungkin karena kita ada yang WFH atau juga yang SFH, banyak jualan piyama, dan juga mungkin yang lagi hit sekarang itu adalah penjualan pernak-pernik dekorasi kamar gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga ada terkait dengan eksternal dari internasional. Ini contohnya adalah terkait penjualan barang. Kalau di buku itu barang yang mungkin akan dikonsumsi oleh banyak negara seperti pesawat terbang. Jadi ada baik itu Airbus maupun Boeing. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan strategi-strategi apa saja terkait untuk menentukan harga. Next. Di sini ada 7 strategi di buku. Yang pertama adalah pricing strategies based on cost. Jadi di sini ketika marketer itu menentukan harganya itu berdasarkan biayanya. Jadi di sini ada cost plus pricing, yaitu adalah total cost yang dikeluarkan oleh perusahaan ditambah dengan markup-nya. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Alam. Nah, di sini ada juga markup itu terdiri dari ada yang on cost, ada juga yang selling price. Mungkin kalau contohnya itu seperti restoran ya, kita ketahui bahwa restoran itu sebenarnya itu sudah memarkup banyak gitu untuk menjadikan harga jual. Mungkin bisa 2 atau 3 kali dari harga biaya yang dikeluarkan oleh restoran. Yang kedua adalah pricing strategies based on demand. Di sini tuh ketika perusahaan itu menentukan harga terkait dengan permintaan dari konsumen. Di sini tuh ada 2. Yang pertama adalah target costing process. Jadi di sini adalah ketika marketer itu mengidentifikasi kualitas dan juga kebutuhan yang mau dibeli oleh customer sebelum mereka mendesainnya gitu. Terus kalau yang kedua adalah yield management pricing. Di sini perusahaan itu menetapkan harga yang berbeda untuk customer yang berbeda dengan tujuan untuk meningkatkan revenue. Contohnya adalah untuk tiket pesawat ya. Kita ketahui pasti adalah orang yang dalam kalangan tertentu yang tidak memperdulikan diskon. Jadi harga asli itu tetap dibeli. Nah, tapi ada juga orang yang ingin mencari harga yang murah atau dengan diskon. Nanti perusahaan akan menentukan stoknya. Jadi kalau bisa saja kan ketika banyak yang beli harga yang mahal, pasti nanti stok yang diskon akan berkurang. Sehingga nanti perusahaan juga akan menyesuaikan ketika sudah mendekati jadwal penerbangan. Oke, selanjutnya. Dan yang ketiga adalah based on competition. Di sini kita ada price leadership, yang mana adalah ada satu perusahaan yang menentukan harga itu sendiri yang akan diikuti oleh industri-industri lain. Biasanya ini adalah oligopoli ya, yang penjualnya sedikit. Selanjutnya ada pricing strategies based on customer needs. Di sini ada yang namanya value pricing atau everyday low pricing atau bisa disingkat dengan EDLP. Dan yang kedua adalah halo pricing atau promo pricing. Nah, yang pertama ini adalah perusahaan ketika menjual barang kebutuhan sehari-hari yang mana
kualitasnya bagus dan juga tahan lama, serta dengan harga yang wajar. Kalau yang kedua ini adalah high-low pricing atau promo pricing. Nah, ini ketika perusahaan membuat harganya tinggi, namun nanti ada di masa ketika mereka akan membuat promo yang sangat rendah jatuh. Jadi tergantung dengan keputusan dari perusahaannya. Oke, selanjutnya yang keenam, yang kelima. Yang kelima itu adalah new product pricing. Nah, di sini tuh ada 3. Yang pertama skimming pricing. Skimming pricing itu adalah ketika perusahaan menetapkan harga yang tinggi karena mereka ingin menawarkan barang yang kualitasnya sangat bagus dan juga benefitnya tuh unik sekali gitu. Tapi nanti ketika ada pesaing masuk, mereka akan juga menurunkan harganya gitu. Contohnya kalau di buku itu ada PlayStation 3 yang harganya $500 terus habis itu diturunin jadi $200 gitu. Sedangkan kalau yang kedua itu ada penetration pricing. Penetration pricing ini adalah ketika perusahaan itu menetapkan harga yang murah untuk mengencourage pembelinya agar membeli gitu. Jadi dimurahin dulu aja kalau udah dapat harga, udah dapat pasar, udah dapat konsumen, baru nanti disesuaikan kembali. Nah, yang ketiga ada trial pricing. Ini ketika perusahaan itu membuat harga yang murah dalam waktu tertentu. Contohnya yang paling konkret itu adalah kita langganan TV kabel atau WiFi. Pasti kalau awal-awal 3 bulan pertama gitu ya, 3 bulan pertama harganya murah terus kita kayak akhirnya langganan kan, mau nggak mau langganan. Setelah 3 bulan itu berakhir, langsung harganya kembali normal gitu ya. Akhirnya jadi akhirnya kita berpikir mahal, padahal sebenarnya tuh emang itu taktik perusahaannya, strategi perusahaannya. Yang keenam ini ada price segmentation. Ini price segmentation adalah dibuat harga yang berbeda pada pasar yang berbeda, namun produknya sama. Jadi mungkin ada pembagian segmen-segmen untuk konsumennya. Terus di sini ada peak load pricing. Nah, peak load pricing ini adalah perusahaan menetapkan harga dengan demand yang lebih tinggi. Jadi contohnya seperti resort hotel saat liburan. Pasti kalau liburan itu kan banyak permintaan, jadi juga ada akhirnya perusahaan menetapkan untuk menaikkan harganya. Sedangkan kalau search pricing ini adalah juga sama, sebenarnya mirip. Ini adalah perusahaan menetapkan harga yang naik ketika permintaan naik dan juga murah ketika permintaan turun. Itu contohnya ini ya. Kalau kita tahu Uber itu kan aplikasi yang sebenarnya itu bagus banget ya, karena dia langsung mendeteksi ketika jam pulang kantor langsung naik harganya. Sedangkan kalau udah yang jam-jam orang tidak menggunakan transportasi, harganya lebih murah, harga normal, itu yang search pricing. Nah, yang ketujuh adalah bottom of the pyramid pricing. Ini adalah strategi yang digunakan untuk negara yang low income. Untuk step 4 dan step 5, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anggi untuk step berikutnya. Oke, makasih Revita. Nah, step selanjutnya itu develop pricing taktik. Nah, setelah kita menentukan pricing strateginya seperti apa, cara terakhir yaitu mengimplementasikannya dengan pricing taktik. Oke, next. Nah, ada 4 poin dalam develop pricing taktik, yaitu pricing for individual product, pricing for multiple product, distribution, best pricing, dan discounting for channel members. Pricing for individual product itu ada two-part pricing, di mana dalam two-part pricing ini itu require two separate types of payment to purchase the product. Jadi kita membayar dua kali tipe pembayaran untuk menggunakan produk ataupun jasa. Nah, biasanya pricing seperti ini itu ada di pusat kebugaran seperti gym dan juga golf dan tenis club, di mana harga untuk membernya itu dibayarkan per bulan atau per tahun, dan juga nanti kita akan dikenakan usage fee-nya pada saat kita menggunakan jasa atau membeli produknya gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya payment pricing. Nah, payment pricing ini dibuat agar si customer ini berpikir bahwa harga itu doable. Mereka mampu untuk melakukannya dengan membagi sebuah harga ini dalam jumlah yang kecil. Nah, biasanya ini terdapat pada installment payment. Kayak misalkan kita kredit mobil, kredit rumah, kredit motor, nah gitu.
Nah, selanjutnya yaitu decoy pricing. Decoy pricing ini harga umpan, di mana marketers ini setidaknya memiliki 3 harga perbandingan yang akan ditawarkan ke customer. Nah, contohnya ini ada penjualan laptop, misalkan ada laptop A, B, dan C. Nah, laptop A ini dibuat less atraktif untuk customer gitu. Jadi tidak menarik lah, itu seperti apa ya, laptop yang no-name brand, kayak brandnya itu nggak terkenal dan juga spesifikasinya biasa aja gitu, nggak bagus-bagus banget. Nah, sedangkan laptop B dan C ini comparable, mereka ini 2 laptop ini tuh bagus gitu loh, bisa dibandingkan. Nah, dalam kasus ini laptop B ini spesifikasinya lebih bagus dibandingkan laptop C gitu. Nah, laptop B ini memiliki screen resolution yang lebih tinggi dibandingkan C, terus memiliki hard drive yang lebih besar dibandingkan laptop C. Nah, dalam kasus ini laptop C itu dibuat sebagai harga umpan agar si customer ini memilih laptop B dibandingkan laptop C gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada pricing for multiple products, yaitu ada price bundling dan captive pricing. Kalau price bundling kita udah familiar banget ya, karena banyak banget terjadi di pasaran gitu. Kayak kita contohnya membeli 3 cup kopi Starbucks itu lebih murah dibandingkan kita membeli satu-satu. Atau kita misalkan beli 1 baju harganya 300.000, kalau misalkan kita beli 2 baju itu harganya 500.000. Nah gitu. Kalau misalkan captive pricing itu taktik harga yang dibuat untuk 2 item yang harus digunakan secara bersamaan. Nah, captive pricing ini biasanya diterapkan pada penjualan printer yang membutuhkan tinta gitu ya untuk mencetak gitu. Nah, biasanya printer ini harganya dibuat lebih murah dibandingkan harga dari tintanya. Nah, berdasarkan penelitian, harga dari pelengkap barang utama itu tidak terlalu signifikan terhadap pemikiran dari customer gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu distribution based pricing, di mana taktik dari harga ini dibuat untuk bagaimana si perusahaan ini menghandle cost dari shipping produk kepada customer dekat, jauh, dan juga secara meluas. Nah, biasanya ini terjadi, biasanya harga ini tuh dipakai untuk pengiriman jangka yang luas ya, seperti jangkauannya itu luas kayak antar negara dan antar benua. Nah, contohnya yaitu salah satunya adalah FOB, origin pricing, di mana cost dari transportasinya itu merupakan tanggung jawab dari customer gitu. Jadi harga dari ongkos kirimnya itu customer yang nanggung. Nah, selanjutnya ada FOB, delivered pricing, di mana cost dari loading barang dan juga transportasi barang itu dibayar oleh si manufakturer. Terus ada juga uniform delivered pricing, di mana harga pengiriman itu dibuat seragam untuk semua perusahaan. Itu tidak memandang di mana lokasinya jauh atau dekat. Nah, itu dibuat seragam gitu. Terus ada freight absorption pricing, di mana seller ini seperti memotong ongkos kirim dari produk itu, atau juga seperti memberi free ongkir gitu atas kiriman produk itu. Nah, biasanya taktik harga ini diimplementasikan pada produk yang baru memasuki pasar gitu, baru memasuki pasar. Nah, juga ada delivery terms, itu ada CIF, CFR, dan CIP. CIF itu cost, insurance, freight, CFR itu cost and freight, CIP itu carriage and insurance paid to. Nah, delivery term ini biasanya seragam ya, semua delivery terms ini berlaku untuk international market. Oke, next. Nah, selanjutnya itu discounting for channel member, di mana harga ini dibuat untuk member dari distribution channelnya perusahaan. Nah, yang pertama ada trade discount. Trade discount ini dibuat tergantung sama jenis penjualannya. Misalkan penjualan
secara tunai itu diskonnya lebih besar dibandingkan penjualan secara kredit. Nah, penjualan untuk penjual besar itu diskonnya lebih banyak dibandingkan penjualan eceran gitu. Selanjutnya ada quantity discount. Quantity discount ini seperti kita membeli lebih banyak produk yang kita beli, itu harga yang akan kita dapatkan lebih murah kayak kita beli grosiran. Nah, selanjutnya ada cash discount. Cash discount ini seperti perusahaan ini membuat customer itu agar membayar bill secara cepat-cepat gitu. Maksudnya membayar bill dengan cepat. Nah, contohnya kayak misalkan 2% 10 hari, netnya 30 hari. Nah, jika customer ini melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari, dia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, gitu. Selanjutnya yaitu ada seasonal discount. Seasonal discount ini diskon yang terjadi di waktu-waktu tertentu, misalkan kayak end year sale, new year sale gitu. Atau kalau misalkan kita tahu di Shopee itu kan ada 12-12, 11-11, nah itu seasonal discount. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu pricing and electronic commerce. Ada beberapa poin ya, saya akan menjelaskan dua, yaitu ada dynamic pricing strategies, di mana si penjual ini dapat merubah harga, dapat menyesuaikan harga secara cepat dan juga mudah. Nah, biasanya terjadi di marketplace kayak Shopee atau Zalora. Itu jadi penjual itu kayak lebih mudah untuk mengubah harganya sesuai dengan kondisi marketnya seperti apa. Nah, terus yang kedua adalah internet price discrimination, di mana perbedaan harga dikenakan kepada customer untuk produk yang sama gitu. Contohnya kayak online reservation. Kayak misalkan kita kalau misalkan kita pesan hotel nih ya lewat secara langsung ke hotelnya itu lebih mahal dibandingkan kita pesan hotel lewat aplikasi seperti Traveloka, Blibli, ataupun tiket.com. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Anggi. Ya, terima kasih Nia. Untuk yang selanjutnya, itu ada online auctions. Jadi online auction itu sebenarnya pelelangan secara online. Jadi dia memperbolehkan shoppersnya untuk bid untuk barang yang ada di suatu marketplace. Contohnya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu open auctions. Ini biasanya dilakukan pada consumer to consumer. Dia contohnya itu ada di eBay. Jadi di eBay kan marketplace, dia bisa milih, si consumer bisa milih barang yang diinginkan. Untuk yang selanjutnya, reserve auctions ini biasanya terjadi pada business to business. Di sini itu ada satu buyers dan ada beberapa suppliers. Jadi nanti si buyers itu akan menentukan mau beli barang yang mana dari supplier yang menawarkan harga terendah. Untuk yang selanjutnya itu freemium pricing strategies. Sebenarnya ini terdiri dari dua kata, free dan juga premium. Jadi si consumer ini akan mendapatkan produk secara gratis, bisa mengakses produk secara gratis, tapi dalam bentuk yang basic version atau fiturnya itu yang masih basic. Nanti ketika si konsumen ingin menggunakan atau mengakses fitur-fitur yang lain, dia harus melakukan upgrade dan membayar premium. Contohnya ini udah familiar sebenarnya, biasa kita temui yaitu Dropbox, Spotify, Gmail, atau Skype. Seperti kita ketahui kalau misalkan si Spotify ini kita bisa mendengarkan lagu, tapi biasanya kalau yang free itu dia banyak iklannya. Jadi kalau misalkan nggak mau ada iklannya, terus akses fitur lain itu biasanya dia harus bayar premium, langganan, subscribe gitu. Untuk yang selanjutnya ini sebenarnya adalah keuntungan dari konsumen karena adanya online shopping. Jadi dengan adanya marketplace ini, si customer itu bisa mengontrol proses pembeliannya dan juga si consumer itu akan lebih sensitif terhadap harga. Misalkan untuk mencari satu produk itu, biasanya si konsumen ini pasti membanding-bandingkan kan antara satu marketplace dengan marketplace yang lain. Contohnya di sini itu adalah Michael Kors, tas gitu.
Kalau di Amazon itu ada harganya itu $165, sedangkan di Nordstrom itu $198. Jadi dengan adanya media untuk membandingkan antara satu marketplace dan marketplace yang lain, konsumer itu bisa memilih mana yang ingin dibeli dengan harga yang terendah di tempat yang mana yang menawarkan harga paling rendah. Untuk yang bagian selanjutnya, itu ada psychological, legal, and ethical aspect of pricing. Jadi ini adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan dari marketer untuk melakukan pricing yang efektif untuk menarik pelanggan. Secara garis besar, di sini itu ada 4 yang harus diperhatikan, yaitu adalah psychological issues in pricing, psychological pricing strategies, legal and ethical issues in B2C pricing, legal and ethical issues in B2B pricing. Untuk yang bagian pertama, psychological issues in pricing, itu ada 3 komponen utama yang bisa dimanfaatkan oleh marketer. Yang pertama itu buyer's pricing expectation. Jadi si pembeli ini mendasarkan persepsi harga pada suatu barang itu dari apa yang mereka percayai bahwa suatu barang itu harganya normal. Contohnya, sebagaimana kita udah ketahui, harga permen normalnya itu 5 sen. Nah, kalau misalkan ada permen yang harganya di luar 5 sen, di atas atau di bawah itu mempengaruhi persepsi konsumen. Jadi bisa dianggap terlalu tinggi, terlalu mahal, atau terlalu rendah. Yang kedua itu internal reference prices. Ini persepsi harga tergantung pada pengalaman si pembeli. Jadi dari harga yang terakhir dia bayar untuk memperoleh suatu produk ataupun harga rata-rata yang dia ketahui untuk produk yang sama. Contohnya, misal kalau marketers biasanya naruh produknya itu berdampingan dengan produk yang sama tapi beda brand. Itu ada satu teknik yang pertama itu namanya assimilation. Jadi dengan assimilation, misalkan kita menaruh produk dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan brand lain, biasanya si pembeli itu akan memiliki persepsi bahwa kedua barang tersebut yang beda brand itu kualitasnya sebenarnya nggak jauh beda. Jadi dia akan berpikir bahwa membeli produk dengan harga yang lebih rendah itu adalah keuntungan bagi dia. Tapi ada juga yang namanya contrast effect. Jadi ketika satu produk ditempatkan berdampingan dengan produk lain dengan harga yang jauh lebih tinggi secara signifikan. Tapi dalam kondisi tersebut si buyers ini biasanya tidak akan memilih harga yang lebih rendah, karena dengan didampingkan dengan harga yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi itu, si buyers akan berpikir bahwa, oh barang yang lebih rendah ini pasti kualitasnya tidak lebih baik dari yang mahal. Jadi dia akan membeli produk yang lebih mahal daripada yang lebih murah. Untuk yang selanjutnya, price quality inference. Ini si buyers menggunakan harga sebagai indikator kualitas dari suatu produk. Jadi harga yang lebih mahal itu pasti dipercayai memiliki kualitas yang lebih tinggi. Untuk yang selanjutnya ada psychological pricing strategy. Ini sudah familiar juga. Untuk yang pertama ini ada odd even pricing. Jadi dalam memberikan harga itu biasanya marketer menggunakan angka-angka ganjil atau genap. Kalau yang di sini terbukti bahwa barang yang diberikan harga dengan yang berakhir 99 kayak 2,99 daripada harga yang ditulis langsung 3.00 itu terbukti bisa meningkatkan sales dan lebih bisa mengattract pembeli untuk membeli produk itu. Tapi ini hanya berlaku pada barang-barang tertentu. Jadi kalau misalkan kayak tiket bioskop atau tiket konser musik itu biasanya nggak berlaku nih si prices ending in 99. Jadi biasanya dia tuh angkanya bulat. Nah, untuk yang selanjutnya ada price lining. Price lining ini adalah memberikan harga pada suatu produk tapi produk itu memiliki
kelas-kelas yang berbeda. Jadi harganya juga berbeda. Misalkan ada satu produk, kamera, ada kamera yang fiturnya biasa aja, yang itu ditujukan untuk orang yang awam di bidang fotografi. Ada juga misalkan kamera yang di kelas menengah, yang desainnya lebih modern, di-set lagi harganya dengan harga yang berbeda. Ada juga kamera yang untuk yang profesional, itu pasti akan harganya lebih mahal. Jadi ini tujuan price lining itu untuk men-satisfy customer dengan segmen yang berbeda, sesuai kebutuhannya. Yang terakhir itu ada prestige or premium pricing. Jadi si marketer akan memasang harga yang tinggi, memang dibuat tinggi untuk menjaga image yang ingin ditampilkan dari produk tersebut. Ini biasanya ada barang-barang yang mewah, misalkan Dior, Gucci, Chanel. Jadi dia tuh emang dipasang harganya tinggi untuk menciptakan image bahwa yang membeli itu adalah orang yang mempunyai kelas tinggi. Untuk yang selanjutnya ada legal and ethical issues in B2C pricing. Jadi ini adalah tindakan-tindakan yang dilarang sebenarnya dalam melakukan praktik pemberian harga pada suatu produk. Yang pertama itu ada deceptive pricing practices, bait and switch. Yang pertama ini sebenarnya si perusahaan itu tidak boleh mengklaim, melakukan self-claim bahwa harga produknya itu adalah harga yang paling murah daripada brand-brand lainnya. Unless emang produknya itu memang yang paling murah gitu, jadi nggak bisa self-claim untuk melakukan marketing. Untuk yang kedua ada bait and switch. Jadi marketer menampilkan harga untuk suatu barang sebagai promosi. Misalkan TV dipasang di depan toko dengan harga yang murah, itu tujuannya untuk mengajak pelanggan masuk ke store-nya. Tapi setelah masuk ke dalam itu, si marketer malah menawarkan barang-barang yang lainnya dengan fitur yang lebih bagus daripada yang diiklankan di depan store. Jadi dia mengajak customer untuk masuk ke store dengan harga item yang diiklankan di depan store yang murah itu, dan di dalam itu nanti akan di-switch ke barang yang memiliki harga yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada loss leader and unfair sales act. Loss leader ini maksudnya si perusahaan itu men-set harga sangat rendah, even dia di bawah harga produknya itu sendiri, HPP. Ini tujuannya juga sebenarnya untuk menarik pelanggan, supaya dia, karena kan nggak mungkin kan pelanggan masuk ke suatu toko cuma beli satu, pasti dia juga akan membeli barang-barang yang lainnya. Jadi dia untuk menarik pelanggan dulu untuk masuk, terus nanti dia bisa belanja barang yang lain. Tapi tindakan ini itu udah ada aturannya, namanya itu Unfair Sales Act. Jadi si law ini melarang suatu perusahaan untuk memasang harga di bawah harga pokok produknya untuk melindungi small business. Karena small business ini nggak punya resource untuk melakukan loss leader. Jadi biar adil. Untuk yang selanjutnya ada misleading merchandising. Ini biasanya di toko consumer itu memiliki asumsi bahwa produk yang ditempatkan di end aisle display itu adalah barang-barang yang diskon gitu. Padahal bisa aja yang ditaruh itu adalah harga produk-produk yang harganya normal. Nah, itu juga ada regulasinya yang mengharuskan penjual itu mempost harganya dengan bentuk per on atau per pound. Yang terakhir ada legal issue in B2B pricing. Yang pertama itu ada price discrimination, yaitu menjual produk yang sama ke different retailer, ke retailer yang berbeda dan wholesaler yang berbeda pada harga yang berbeda juga. Jadi nggak bisa dia jual ke A harganya 10, tapi yang ke B dia harganya 5 gitu. Jadi harus sama untuk produk yang similar. Yang selanjutnya itu ada price fixing. Jadi ini 2 atau lebih perusahaan berkonspirasi untuk menentukan harga pada level tertentu.
Contohnya di sini ada 2 jenisnya, ada horizontal dan ada juga yang vertikal. Kalau yang horizontal ini jadi seperti definisinya bahwa 1 atau 2 perusahaan itu konspirasi untuk menentukan harga berapa sih produk itu akan dijual. Nah, kalau yang vertikal ini dia sebagai perusahaan menjual ke reseller itu, dia mensuggest harga berapa barang itu harus dijual gitu. Itu juga nggak boleh. Soalnya si reseller itu memiliki hak untuk menentukan harganya sendiri untuk menjual produk itu. Yang terakhir adalah predatory pricing, yaitu adalah men-set harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan kompetitornya, keluar dari bisnisnya untuk membuat bangkrut. Ini contohnya ada suatu maskapai penerbangan di Amerika menyediakan layanan penerbangan ke satu rute, yang di rute tersebut juga ada 3 airline lagi lainnya yang lebih kecil, tapi si American Airlines ini men-set harganya itu di bawah sangat-sangat rendah, supaya menakut-nakuti 3 airline yang lainnya agar tidak men-serve rute yang sama gitu. Itu juga tidak boleh. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan waktu di kelas ya. Terima kasih.